Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 61. Namun sebelum melanjut ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Dan buat kalian yang mau kasih Mimin traktir agar Mimin semakin semangat bikin kontennya, link traktir sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Singkat cerita, giliran Kinan pun tiba dan dia sudah sangat siap untuk melewati rintangan dan mendapatkan harta Heaven Staring Saber. Saat Kinan mulai melangkah, ternyata tempat itu langsung bereaksi dan memunculkan aura kebiruan yang bergejolak. Seakan-akan Kinan sedang disambut oleh tempat itu. Patriark Wendau pun langsung berkeringat dingin saat melihat itu. Ia baru pertama kali melihat fenomena ini. Dia bertanya-tanya, apakah harta legendaris di kubah harta ini memang ditakdirkan untuk dimiliki oleh Duan King? Komandan Batalion Zhou pun langsung tersenyum. Dia paham kalau Duan King ini pasti akan menciptakan keajaiban lagi. Dia belum pernah menemui orang yang sangat berbakat seperti Duan King. Master Aliansi Perdagangan juga mengakui kalau Duan King ini memang sangat mengesankan. Bahkan murid dari Dao Seking juga tidak ada yang pernah memunculkan kejadian seperti ini. Setelah Duan King berada di ujung jalan, Kinan langsung berteriak dan menyuruh harta karun legendaris untuk keluar. Dengan segera muncullah sebuah rumah bertingkat yang mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Rumah itu mulai bergetar hebat, seakan-akan dia ingin runtuh. Tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat terang dan membuat orang yang berada di luar menjadi kebingungan. Mereka bertanya-tanya sebenarnya cahaya apa yang sedang menyala itu. Tak berselang lama tiba-tiba sesuatu cahaya menembus keluar dengan paksa yang membuat semua orang makin terkejut karena kekuatan cahaya itu sangat luar biasa kuat. Ternyata cahaya itu adalah Duan King yang keluar dari kubah harta Dao Seking Mountain. Duan King juga berteriak dan menyuruh semua harta kembali kepadanya karena dia adalah pemilik semua harta itu. Dikarenakan Kinan memiliki harta Heaven Staring Saber, maka semua harta patuh kepadanya dan mulai menghampiri Duan King. Orang-orang yang melihat itu pun semakin kebingungan. Bahkan harta yang sebelumnya mereka dapatkan malah diambil oleh Duan King. Patriark Wendau pun sangat marah. Ia pun langsung memerintahkan semua murid sekte Dao Seking Mountain untuk menghabisi Duan King dan mengambil semua harta itu kembali. Ternyata Pavilion Wangxian dan Master Aliansi Perdagangan berpihak kepada Patriark Dao Seking Mountain dan mereka berdua akan membantu sekte Dao Seking Mountain untuk menghancurkan Duan King. Duan King pun menanyakan kembali keputusan dari Master Pavilion Wangxian dan Master Aliansi Perdagangan agar di kemudian hari mereka tidak menyesal dengan keputusan yang mereka ambil. Sekarang Master Aliansi Perdagangan pun menjawab kalau dia sudah memutuskan hal itu, kecuali kalau Duan King menyerahkan harta legendaris itu, baru dia akan mengampuni Duan King. Dengan wajah konyolnya, Duan King pun langsung mengejek Master Aliansi Perdagangan kalau dia akan menyesali semua ini. Duan King pun langsung berteriak, "Genki Dama, muncullah!" Tiba-tiba ada sebuah bangunan yang meledak. Ternyata bangunan itu adalah bangunan dari markas Aliansi Perdagangan. Master Aliansi Perdagangan pun tidak gentar dengan teriakan Duan King. Menurutnya, teriakan Duan King tidak berarti apa-apa baginya. Namun setelah Master Aliansi Perdagangan itu mengetahui kalau markas besar beserta istana harta mereka sudah hancur, wajahnya pun menjadi pucat dan mulai berkeringat. Master Aliansi Perdagangan pun sangat marah. Ia mengetahui kalau yang menghancurkan markas besarnya adalah Duan King. Dan pada hari ini dia akan mencabik-cabik tubuh dari Duan King. Namun tiba-tiba datanglah Komandan Batalion Zhou di samping Duan King. Dia menyuruh Duan King pergi bersama Phoenix dan dia akan menahan semua orang bersama kura-kura hitam pelindung kerajaan. Tapi Duan King tidak ingin pergi karena dia merasa kalau pertempuran ini takkan terhindarkan lagi.
Duan Qing juga tidak ingin lari dan dia akan menghadapi semua musuhnya di sini. Kemudian Duan Qing memperingati semua orang agar mereka meninggalkan Dao Seking Muntain agar mereka tidak mati sia-sia, karena Duan Qing akan menghancurkan tempat ini. Mendengar itu, Patriark Wen Dao sangat kesal. Menurutnya Duan Qing ini sangat arogan dan tidak tahu diri. Mana mungkin dengan kekuatan Duan Qing yang sekarang, ia bisa menghancurkan tempat ini. Tiba-tiba muncullah senior tangkisan atau sang kaisar pembunuh. Merasakan aura yang sangat kuat, pemimpin Dao Seking pun sangat terkejut. Tangkisan pun langsung menjelaskan kalau kedatangannya ke sini adalah untuk memenggal kepala dari pemimpin Dao Seking Muntain. Saat pemimpin Dao Seking Muntain melihat Tangkisan, dia pun sangat terkejut. Kenapa bisa Tangkisan datang ke tempat ini? Apa yang membuatnya jauh-jauh datang ke sini? Di sini tanpa basa-basi, Duan Qing pun langsung berubah ke bentuk aslinya yang bernama Qinan. Qinan sangat menanti hari ini untuk menghabisi pemimpin Dao Seking Muntain. Pemimpin Dao Seking Muntain kembali terkejut saat melihat ternyata Duan Qing ini sebenarnya adalah Qinan. Ternyata selama ini firasatnya benar dan dia sedang dibodohi oleh Qinan. Di sini muncul juga Gong Yang, bahkan Sima Kong juga sudah bersiap untuk bertempur membantu Qinan. Dia tidak akan ragu lagi untuk mengerahkan semua kekuatannya di tempat ini. Dengan singkat, Gong Yang dan Sima Kong langsung mendekati Qinan dan bersiap bertempur bersama Qinan. Sima Kong mengatakan siapa yang berani mendekati Qinan maka harus berhadapan dengan mereka dulu. Pemimpin Dao Seking Muntain sangat kesal. Ternyata Gong Yang adalah teman dari Qinan, padahal dia sudah menjadi murid dari Dao Seking Muntain. Ia pun baru sadar kalau ternyata semua ini sudah direncanakan oleh teman-teman Qinan. Senior Crimson Blood dan senior Disordered juga akan membantu Qinan. Namun dia akan meminta imbalan kepada Qinan setelah pertempuran ini berakhir. Pemimpin Dao Seking yang amarahnya sudah memuncak pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Qinan, jangan kau pikir dengan kau mengandalkan beberapa orang, kau bisa melawan Dao Seking Muntain. Hari ini akan kutunjukkan bahwa kalian adalah seekor semut bagi sekte Dao Seking Muntain. Di sini pemimpin Dao Seking memanggil semua tetua dan menyuruh mereka mengaktifkan sebuah formasi Heavenly Celestial Formation dengan cepat. Para tetua dari sekte Dao Seking Muntain berkumpul bersama pemimpin Dao Seking Muntain untuk membuat sebuah formasi yang sangat kuat. Komandan Batalion Zhu yang melihat formasi itu sangat terkejut karena formasi itu adalah Afraid pelindung Dao Seking Muntain dan Afraid itu sangat kuat. Bahkan Phoenix dan Black Tortoise juga sangat panik. Mereka tahu bahwa formasi ini sangat kuat dan sangat mustahil bagi mereka untuk lari dari sini. Qinan pun langsung terbang ke udara. Dengan aura yang bergejolak, ia pun langsung berteriak dan membuka Heavenly Tribulation Martial Secret. Terlihat badai petir yang sangat kuat berwarna keemasan langsung menyambar ke arah formasi yang dibuat oleh para tetua dari sekte Dao Seking Muntain. Namun ternyata badai petir itu masih belum bisa menghancurkan formasi itu. Dengan wajah pucat, pemimpin Dao Seking pun mengatakan, apa cuma inikah yang bisa dilakukan oleh Qinan? Qinan pun langsung tersenyum lebar. Wahai Pak Tua, kau kira aku datang ke sini hanya untuk bermain-main? Sekarang akan kutunjukkan kekuatanku yang tidak pernah kau lihat sebelumnya. Qinan pun langsung mengeluarkan tekniknya yang membuat petir tribulasi menjadi berbentuk pedang. Pedang itu terlihat begitu banyak dan bersiap menghancurkan formasi dari pemimpin Dao Seking Muntain. Pemimpin Dao Seking Muntain pun langsung terdiam. Dia merasakan jika petir tribulasi Qinan ini auranya sungguh sangat menakutkan. Dan benar saja, serangan petir tribulasi Qinan yang berbentuk pedang itu berhasil menembus formasi yang dibuat pemimpin Dao Seking dan para tetua. Karena hal itu, pemimpin Dao Seking Muntain sampai terluka dan membuat dia mengeluarkan darah pada mulutnya. Dia berpikir jika petir tribulasi Qinan ini tidak dihancurkan, maka akan sangat berbahaya. Pemimpin Dao Seking pun langsung mengeluarkan sebuah golem yang bernama Heavenly Celestial Mountain Giant. Terlihat aura golem itu juga sangat kuat dengan ekspresi yang sangat marah.
pemimpin Dao Seking Muntain mengatakan kalau mulai dari hari ini Kinan tidak akan pernah mencapai kultivasi martial secret. Komandan Batalion Zhu pun langsung terkejut dan panik jika pemimpin Dao Seking benar-benar bisa menghancurkan petir tribulasi Kinan, maka hal itu sangat berbahaya bagi Kinan. Namun di sini Kinan malah tersenyum lebar. Ia menjelaskan bahwa jika pemimpin Dao Seking Muntain menghancurkan petir tribulasinya, Kinan masih bisa bangkit kembali seperti burung phoenix. Aku juga masih memiliki harta Staring Saber yang bisa aku murnikan. Jadi tidak akan ada yang bisa menghentikanku untuk menghancurkan tempat ini. Tanpa basa-basi, golem dari pemimpin Dao Seking pun langsung menangkap dan menghancurkan petir tribulasi Kinan. Namun ternyata golem itu juga ikut hancur karena petir tribulasi Kinan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena hal itulah Kinan pun langsung jatuh ke bawah. Hancurnya petir tribulasinya membuat tubuhnya juga terluka parah dan memuntahkan darah pada mulutnya. Ternyata pemimpin Dao Seking Muntain juga terluka parah karena dia menggunakan kekuatannya terlalu banyak untuk mengendalikan golem raksasa. Melihat Kinan terjatuh, terlihat senior tangkisan langsung menangkap Kinan. Senior tangkisan pun menanyakan keadaan Kinan, apakah Kinan masih bisa bertahan? Ternyata Kinan di sini masih baik-baik saja dan bisa bangkit kembali. Kinan menyuruh senior tangkisan untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Kinan pun kembali mengayunkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung lagi. Patriark Wendao pada hari ini, aku tidak akan kalah lagi dan akan menghancurkan dirimu dan formasimu itu. Patriark Wendao pun meremehkan Kinan. Ia berkata, Kinan, meskipun kau bisa menghancurkan formasiku, tapi kau telah gagal melewati petir tribulasi, dan sekarang kau hanyalah seorang cacat. Namun Kinan pun tersenyum. Apa katamu? Orang cacat? Ya, bagiku itu tidak terlalu penting. Seharusnya kau yang harus khawatir. Kau pikir aku tidak memiliki rencana lain? Melihat Kinan sangat santai, Patriark Wendao pun sangat kebingungan. Dia berpikir sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Kinan. Kenapa dia terlihat sangat santai sekali? Dengan tiba-tiba Kinan pun menyerang pemimpin Dao Seking Muntain menggunakan teknik Vermilion Breaking the Heaven yang membuat pemimpin Dao Seking terkejut. Tak sampai di situ, teman-teman Kinan juga ikut membantu dan menghajar semua murid dari Dao Seking Muntain yang ikut campur. Komandan Batalion Zhu pun langsung berteriak kalau hari ini adalah hari kehancuran dari Dao Seking Muntain. Dan mulai dari sekarang Dao Seking Muntain hanya tinggal sejarah. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang mengatakan, kau tidak bisa begitu saja menghancurkan ribuan tahun warisan yang ditinggalkan oleh leluhur. Pria itu pun langsung meminta maaf kepada pemimpin Dao Seking karena ayahnya tidak bisa datang. Jadi sebagai gantinya dia yang datang ke sini. Senior Crimson Blood pun langsung terkejut saat melihat pria itu. Dia mengetahui kalau pria itu adalah dari klanmu yang sangat kuat. Kinan pun menanyakan kepada senior Crimson Blood, sebenarnya apa asal-usul dari klanmu? Senior itu pun menjelaskan kalau di distrik atas dibagi menjadi 5 benua dan yang bertanggung jawab di benua timur ini adalah klanmu. Pria itu pun melakukan penawaran kepada pemimpin Dao Seking. Jika pemimpin Dao Seking bisa membayarnya, maka dia akan membantu pemimpin Dao Seking. Pemimpin Dao Seking pun langsung tersenyum. Dia pun menawarkan seluruh tempat penyimpanan harta sebagai hadiah dan meminta pria itu untuk menyelesaikan masalah ini. Pria itu pun langsung setuju dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Semuanya, dengarkan aku. Sekarang pertempuran akan berakhir. Jika ada yang berani bergerak, maka aku anggap menentang klanmu. Komandan Batalion Zhu pun sangat kesal karena ternyata klanmu akan ikut campur dalam masalah ini dan mendukung pemimpin Dao Seking Muntain. Patriark Wendao pun lega dikarenakan sekarang mereka memiliki kekuatan pendukung yang sangat kuat. Pria itu pun menyuruh Kinan untuk mengembalikan harta yang telah diambil oleh Kinan. Jika Kinan menyerahkan semua harta, maka dia akan mengampuni Kinan. Pemimpin Dao Seking pun langsung tersentak kaget. Jika Kinan dibiarkan lolos, maka kerugian dari sekte Dao Seking akan sangatlah besar. Namun pria itu pun langsung melirik pemimpin Dao Seking dengan tatapan tajam. Apakah kau sedang ingin menentang kehendakku, pemimpin Dao Seking?
Pemimpin Dao Seking pun langsung tertunduk lemas. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia juga tidak akan bisa menentang anggota dari klanmu. Kinan pun langsung tertawa. Ini sangat lucu. Kenapa kau Pak Tua? Terlihat wajahmu sangat begitu pucat. Bahkan banyak mengeluarkan keringat. Apakah kau sedang demam? Melihat Kinan tertawa, pria itu pun langsung mempertanyakan kepada Kinan, apa yang lucu? Apa kau tidak menghormatiku? Kinan pun langsung menatap tajam ke arah pria itu. Kau bilang kau akan mengampuniku jika aku menyerahkan semua harta? Sekarang aku ingin lihat apakah kau layak mendapatkan semua harta yang kudapat. Kinan langsung mengangkat pedang Heaven Staring Saber. Dia juga menyuruh semua harta untuk mematuhi perintahnya dan menghabisi pria di hadapannya ini. Dengan teriakan sangat keras, Kinan pun langsung mengarahkan semua harta untuk menghabisi pria yang ingin merebut hartanya itu. Orang-orang yang melihat itu langsung terkejut. Menurutnya Kinan ini sangat gila. Kenapa bisa Kinan malah menyerang murid inti dari klanmu? Melihat Kinan mengerahkan serangannya kepadanya, pria itu sangat kesal. Namun di sisi lain dia juga tidak bisa menghadapi harta sebanyak ini. Dengan bersamaan pada saat serangan Kinan akan menembus kepala pria itu, tiba-tiba ada kekuatan berwarna merah muda yang menahan semua serangan Kinan. Terlihat semua harta mulai berhenti bergerak. Pria itu sangat kebingungan. Sebenarnya siapa orang yang menghentikan semua serangan dari Kinan ini? Tiba-tiba terdengarlah suara yang mengatakan, Kinan, jangan lakukan itu. Kinan hanya bisa terdiam saat mendengar suara itu. Tak berselang lama muncullah aura merah muda yang mulai berkumpul ke suatu titik. Di sini Kinan juga merasakan kalau suara itu tidak asing baginya. Dalam sekejap muncullah sosok Putri Miao Miao dan para bawahannya. Kemunculannya membuat semua orang menjadi terdiam. Pria itu berlangsung menghampiri Putri Miao Miao dan memberi hormat. Salam tetua, bagaimana kabar Anda? Namun Putri Miao Miao langsung menampar pria itu sampai terpental ke atas dan berputar-putar di udara. Sepertinya Putri Miao Miao sangat kesal dengan pria itu. Pria itu pun dengan posisi yang masih melayang di udara menanyakan, sebenarnya Putri Miao Miao kenapa hingga sampai menamparnya sangat keras? Putri Miao Miao dengan tatapan tajamnya mengatakan, Kinan adalah orangku. Karena kau berani berbuat seenaknya kepada Kinan, maka itu adalah balasannya. Pemimpin Dao Seking pun langsung panik. Menurutnya ini sangat gawat, karena di sisi Kinan ada tetua Miao Miao dari klanmu yang akan menghalangi rencananya. Putri Miao Miao pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengikat pria itu dan membawanya kembali ke klanmu, agar dia tidak membuat masalah lagi. Pria itu pun langsung diikat dengan rantai. Pria itu juga menjelaskan kalau dia kesini hanya disuruh oleh ayahnya saja. Jadi semua ini bukan kesalahannya. Putri Miao Miao pun langsung menatap Komandan Zhu. Ia berkata, kau bilang hari ini akan menjadi hari kehancuran Dao Seking Mountain kan? Sekarang aku sudah ada di sini, maka kata-katamu itu akan kupenuhi. Komandan Batalion Zhu pun berterima kasih kepada Putri Miao Miao karena telah membantunya. Putri Miao Miao pun menjelaskan kalau dia hanya ingin membantu Kinan. Dengan tiba-tiba, Master Aliansi Perdagangan pun langsung mengajak muridnya untuk pergi dari tempat itu. Karena tempat ini sudah tidak aman bagi mereka. Namun kura-kura penjaga kerajaan langsung mengurung Master Aliansi Perdagangan agar tidak kabur. Karena Kinan masih ada urusan dengan Master Aliansi Perdagangan. Terlihat Master Aliansi Perdagangan pun sangat kesal. Sepertinya ia harus meninggalkan para muridnya dan kabur seorang diri. Dengan sekejap Master Aliansi Perdagangan pun langsung menghilang. Terlihat para murid dari Aliansi Perdagangan pun sangat terkejut karena mereka ditinggal pergi oleh masternya. Yuzhang yang melihat dia ditinggalkan oleh Master Aliansi Perdagangan pun langsung ketakutan. Dia tidak menyangka kalau masternya begitu tega kepada mereka. Pemimpin Dao Seking juga ternyata juga ingin kabur. Dia juga tidak akan bisa menghadapi kelompok Kinan lagi. Karena di pihak Kinan ada Putri Miao Miao dari klanmu. Namun Tangkisan langsung menghentikan pemimpin Dao Seking Mountain. Tangkisan pun langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya dan akan menyelesaikan masalah dengan pemimpin Dao Seking Mountain. Di sisi lain ternyata Kinan malah dimarahi oleh Putri Miao Miao dan Putri Miao Miao menunjuk dahi Kinan dengan tangannya.
Menurutnya, Kinan masih ceroboh seperti dahulu kala. Tiba-tiba dari tangan Putri Miao Miao keluarlah sebuah kekuatan. Kinan pun sangat kebingungan kenapa Putri Miao Miao memberikan kekuatan seperti itu kepadanya. Kinan pun langsung berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Kinan berjanji jika dia sudah memulihkan kekuatannya, maka dia akan menemani Putri Miao Miao minum. Cerita pun berpindah di Yuzhang dan Xingwei. Yuzhang yang berhasil kabur berkat menggunakan teknik transformasi dan mengelabui semua orang, namun tiba-tiba muncullah ledakan kekuatan yang sangat kuat. Ledakan kekuatan itu terlihat memiliki aura keemasan yang berkilatan seperti petir yang menyambar. Yuzhang dan Xingwei yang sedang menyamar pun sangat terkejut saat melihat itu. Mereka tidak menyangka ternyata ada orang yang mengikutinya sampai sejauh ini. Ternyata orang itu adalah Kinan yang menggunakan mata kiri dewa petarungnya. Dengan mata itu, Kinan bisa melihat penyamaran dari Yuzhang dan Xingwei. Tanpa basa-basi, Kinan pun langsung menebas tubuh mereka berdua yang membuat mereka mati di tempat karena tubuhnya terpenggal. Di sini senior tangkisan menyerahkan pemimpin Dao Seking Muntain dan para tetua kepada Kinan. Dikarenakan Kinan adalah harapan dan pengganti dari masternya terdahulu. Pemimpin Dao Seking pun langsung meminta ampun pada Kinan. Dia akan melakukan apapun untuk membayar dan menebus kesalahannya. Namun Kinan sudah tidak peduli lagi dan langsung menghabisi pemimpin Dao Seking Muntain dan para tetua dari sekte Dao Seking. Kejahatan dari pemimpin Dao Seking dan anak buahnya tidak bisa diampuni lagi karena mereka selalu menginginkan Kinan mati. Kinan pun langsung mengangkat pedang Heavenly Staring Saber dan mengatakan, pemimpin Dao Seking Muntain sudah mati. Sebaiknya kalian dari sekte Dao Seking menyerah saja kalau tidak ingin mati di tanganku. Salah satu murid pun langsung berlutut. Dia sangat syok dan sangat menyesal karena telah bergabung dengan sekte Dao Seking Muntain. Kalau akhirnya akan menjadi seperti ini. Dikarenakan pemimpin Dao Seking Muntain sudah mati, maka musuh Kinan di benua timur sudah tidak ada. Dan senior tangkisan akan menuju ke benua tengah. Jika takdir berkehendak, maka dia akan dipertemukan lagi dengan Kinan. Dengan sekejap senior tangkisan langsung menghilang dari hadapan Kinan, menuju ke benua tengah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kinan pun di sini berharap kalau mereka bisa dipertemukan lagi suatu saat nanti. Kinan juga berharap kalau senior tangkisan selalu berhati-hati. Kinan pun langsung menghampiri penjaga kubah harta karun Dao Seking Muntain. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada senior itu karena sebelumnya Kinan telah berjanji memberikan sesuatu kepada senior itu. Maka Kinan mempersilahkan senior itu untuk memilih dan mengambil harta yang didapatkan oleh Kinan. Kinan pun langsung mengeluarkan semua harta yang didapatnya dan mempersilahkan senior itu untuk memilih. Terlihat ada banyak harta senjata yang dimiliki Kinan dan harta itu memiliki aura yang sangat kuat. Senior itu pun langsung mengambil salah satu harta yang bernama Yin Yang Golden Art. Dia pun langsung berterima kasih kepada Kinan. Dikarenakan senior itu sudah mengambil harta yang diinginkannya, maka menurut Kinan kesepakatan mereka telah selesai. Tiba-tiba muncullah Gong Yang dan memperingati Kinan bahwa meskipun Dao Seking Muntain telah dihancurkan, tapi masih ada dua orang penting yang perlu mereka waspadai. Salah satunya adalah peringkat pertama Hidden Dragon Ranking. Kinan pun mengerti tentang ucapan Gong Yang. Dia juga paham kalau orang itu adalah Cheng Tian. Kinan memprediksi kalau Cheng Tian ini akan muncul saat Heavenly Fortune Park dibuka. Dikarenakan banyak orang yang membantu Kinan dalam pertarungan ini, maka dia akan memberi setengah hartanya pada teman-temannya dan yang lainnya. Mereka juga akan mendapatkan bagian masing-masing. Long Hu pun sangat senang dikarenakan ia bisa memilih dan mendapatkan harta yang diinginkannya dalam perjalanan kali ini. Singkat cerita, mereka pun kembali dan menyantap hidangan di tempat Platon Vermilion Birds. Di sini Kinan menanyakan, sekarang tujuan dari Gong Yang akan kemana? Gong Yang pun menjawab kalau dia juga akan pergi ke benua tengah. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Kinan, senior Gong Yang pun bersenang-senang terlebih dahulu. Kinan juga mendoakan kalau semoga perjalanan Gong Yang menyenangkan.
Kinan pun langsung menatap Long Hu dan Sima Kong. Kinan menanyakan apa tujuan selanjutnya dari mereka berdua. Sima Kong menjelaskan karena dia adalah pewaris Emperor of Typhus, maka dia akan menjelajahi daerah terlarang di benua timur. Sedangkan Long Hu, dia akan mengikuti Putri Miao Miao. Long Hu dengan ekspresi bahagia langsung merayu Putri Miao Miao dengan mengatakan, "Putri Miao Miao akan sangat berbahaya jika kamu tinggal sendirian di klanmu. Oleh sebab itu, aku akan menjaga Anda." Namun Putri Miao Miao langsung menghantam Long Hu hingga menciptakan ledakan di atas genteng. Menurutnya, ia tidak perlu penjagaan dari Long Hu. Tiba-tiba, Putri Miao Miao langsung menarik Kinan untuk pergi. Kinan pun menanyakan kalau Putri Miao Miao akan membawanya ke mana. Putri Miao Miao dengan suara yang sangat dingin menjawab kalau Kinan tidak usah banyak bertanya dan ikut saja kemanapun dia pergi. Melihat itu, Long Hu pun langsung syok berat. Hatinya terasa tersayat-sayat karena melihat orang yang dia cintai telah pergi dengan pria lain dan meninggalkannya sendiri. Gong Yang dan Sima Kong dengan ekspresi menahan ketawa dan memberi saran kepada Long Hu agar Long Hu bisa bersabar dan menerima semua cobaan tentang percintaan ini dengan lapang dada. Singkat cerita, Putri Miao Miao dan Kinan sudah sampai di suatu tempat. Putri Miao Miao pun menagih janji kepada Kinan kalau Kinan akan memberikannya minuman anggur yang telah dipesannya. Kinan pun langsung mengeluarkan semua anggur yang telah dibawanya. Kinan tidak akan pernah lupa dan pasti akan menepati janjinya kepada Putri Miao Miao dan membawakan anggur pada Putri Miao Miao. Mereka berdua pun meminum anggur di malam yang indah. Kinan dan Putri Miao Miao pun langsung berpesta dan meminum anggur yang sangat enak itu. Terlihat Putri Miao Miao sangat bahagia sekali saat meminum anggurnya. Singkat cerita, terlihat Kinan pun sudah tidak bisa bergerak karena kebanyakan minum. Putri Miao Miao sangat kesal kepada Kinan. Kenapa Kinan ini hanya meminum sedikit saja sudah tepar? Keesokan harinya, Kinan pun terbangun dengan keadaan kepala yang agak kelayangan. Kinan menanyakan kepada Putri Miao Miao, apakah Putri Miao Miao tidak tidur? Putri Miao Miao pun menjawab kalau dia tidak lemah seperti Kinan. Putri Miao Miao pun menjelaskan kalau di klanmu sedang terjadi sesuatu dan dia akan pergi sekarang. Putri Miao Miao pun meminta beberapa tanaman herbal dari Kinan. Kinan pun langsung memberikan sebuah kantung penyimpanan kepada Putri Miao Miao yang di dalamnya berisi gulungan kuno dan tanaman herbal. Setelah Putri Miao Miao pergi, Kinan pun berniat untuk menyaring harta pedang Heaven Staring Saber agar kekuatannya bisa pulih, karena ini adalah waktu yang tepat baginya.